Sahabat pendidikan karakter, kanal YouTube Tanya Pak Doni saja terlahir karena keinginan untuk mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tahun ini, tahun 2025, ketika sudah terjadi pergantian kepemimpinan, presidennya sudah berganti, maka DPR MPR sekarang memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Sisdiknas, dan itu dilakukan pada tahun 2025 ini sebagai prolegnas prioritas. Masyarakat tetap harus mengawal. Kenapa? Tanya Pak Doni saja. Nah, mulai tahun 2025, kanal ini akan tetap setia kembali ke kitahnya, yaitu mengawal revisi Undang-Undang Sisdiknas yang tahun 2025 menjadi prolegnas prioritas. Memang suasananya agak berbeda, teman-teman semua, dibandingkan dengan apa yang terjadi di eranya Mas Nadiem Makarim. Dan banyak ide-ide gagasan tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas yang 2 tahun lalu itu kami tolak, itu berasal dari pemikiran yang didesain oleh timnya Mas Nadiem ini. Kami masyarakat sipil mengawal ini, bahkan sampai ke Komisi DPR, sehingga waktu itu ketika diproses untuk diajukan ke Komisi 10 untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas, akhirnya dibatalkan. Komisi 10 menganggap bahwa Undang-Undang Sisdiknas yang diusulkan oleh pemerintah belum memenuhi syarat untuk diajukan dan dibahas sebagai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Rancangan undang-undang yang sebelumnya tidak dilakukan proses partisipasi publik yang bermakna. Terlalu banyak rahasia di eranya Nadiem Makarim ketika mau merevisi Undang-Undang Sisdiknas. Kenapa? Karena tiba-tiba ada pertemuan-pertemuan dan kemudian muncul draft-draft yang ditulis sebagai draft rahasia. Padahal draft RUU Sisdiknas itu bukan draft yang bisa dikualifikasikan sebagai draft rahasia negara. Karena itulah 2 tahun lalu kami bersama Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia mengawal revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, sampai kemudian kami meminta agar DPR itu tidak membahasnya. Akhirnya usaha itu berhasil. DPR tidak membahasnya. Tapi tahun ini, tahun 2025, ketika sudah terjadi pergantian kepemimpinan, maka DPR MPR sekarang memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Sisdiknas, dan itu dilakukan pada tahun 2025 ini sebagai prolegnas prioritas. Kalau dahulu kami tidak tahu dari mana asal-usul peta jalan yang menjadi dasar untuk pembentukan revisi Undang-Undang Sisdiknas, di era yang sekarang rupanya agak berbeda. Saya terus terang baru tahu tiba-tiba muncul diskusi peta jalan yang sudah dibuat oleh Bappenas itu pada akhir Oktober-November tahun lalu. Peta jalan pendidikan yang sudah dirancang oleh Bappenas itu sebenarnya bagian dari Undang-Undang Nomor 59 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2020 sampai 2045 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 13 Oktober 2024. Coba bayangkan. Jadi semua rangkaian undang-undang ini dan peta jalannya ini memang banyak melibatkan orang-orang yang masih ada di rezim sebelumnya. Nah, sahabat pendidikan karakter, tahun 2025 kita akan tetap kembali ke kita dalam program Tanya Pak Doni saja untuk mengawal revisi Undang-Undang Sisdiknas. Karena apa? Sekarang ini situasinya benar-benar beda. Kami khawatir bahwa tiba-tiba nanti DPR tiba-tiba rapat lalu kemudian sepakat untuk membuat revisi Undang-Undang Sisdiknas, dan itu bisa dilakukan dalam waktu cepat. Kenapa? Karena sekarang di DPR MPR partai koalisinya itu sudah solid, sehingga draft apapun bisa jadi lolos begitu saja. Maka sahabat pendidikan karakter perlu mengawal. Mulai saat ini saya menganjurkan kepada masing-masing komunitas, lembaga-lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan, semua organisasi masyarakat yang peduli pada pendidikan harus segera menanggapi persoalan masalah revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Mengapa? Saya ingin teman-teman semua mulai memperhatikan tahun 2025 pekerjaan besar dalam dunia pendidikan itu selain transformasi pendidikan karena ada perubahan tampuk kepemimpinan dengan adanya menteri baru yaitu Profesor Dr. Abdul Muti yang menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita juga punya gawe besar tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas yang akan dilakukan selama 1 tahun. Kalau revisi setahun ini kemudian tidak mampu melibatkan partisipasi masyarakat, nanti akan menimbulkan kegaduhan lagi. Revisi undang-undang ini tampaknya tidak akan mencoba membuat semacam omnibus law. Ya, kita akan melihat lagi nanti bagaimana prosesnya ke depan. Karena 2 tahun lalu kami membayangkan bahwa undang-undang ini yang akan kita desain itu adalah undang-undang untuk mempersiapkan generasi Indonesia ke 2045.
Karena itu persoalan terkait tumpang tindih regulasi itu harus ditata. Tindih keguruan, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, kemudian undang-undang terkait otonomi daerah yang menyangkut bagaimana pembagian kewenangan di dalam pengelolaan pendidikan, pendidikan kedinasan dan lain. Ini ada banyak tumpang tindih regulasi dan peraturan di level undang-undang. Tetapi tampaknya yang sekarang sedang dilakukan itu sepertinya menurut saya tidak berpretensi untuk akan mengubah semua konstruk perundang-undangan, tetapi hanya mengintegrasikan 3 undang-undang, undang pendidikan tinggi, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang guru dan dosen. Jadi sebenarnya semacam revisi dari undang-undang Sisdiknas, bukan perubahan radikal total. Namun demikian menurut hemat saya, apapun nanti pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu nanti hanya merevisi atau mengintegrasikan 3 undang-undang ini, masyarakat tetap harus mengawal. Kenapa? Karena integrasi 3 undang-undang ini menjadi sangat penting. Tetapi kalau kita bisa melahirkan gagasan-gagasan pemikiran yang baik terkait dengan revisi undang-undang Sisdiknas ini, mudah-mudahan paling tidak negara kita ini akan menjadi negara yang bisa pelan-pelan untuk mentransformasi pendidikan menjadi lebih realistis dan dapat mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia emas. Peta jalan ini meskipun sekarang sudah menjadi undang-undang, itu ternyata masih didesain oleh orang-orang yang lama. Artinya konsep-konsepnya itu masih konsep-konsep yang lama juga. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mengawal. Mengapa? RUU Sisdiknas tidak boleh mempergunakan naskah yang dulu sudah kita tolak. Artinya RUU Sisdiknas yang nanti harus dibahas oleh DPR MPR seharusnya fresh from the oven, yaitu naskah RUU Sisdiknas yang mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2020-2045, dan karena itu perlu disesuaikan dalam proses yang baik di dalam membuat undang-undangnya. Artinya perlu ada pelibatan publik, partisipasi masyarakat, dan tentu saja saya mengharapkan undang-undang ini akan visioner, bukan undang-undang yang oke lah karena waktu terbatas kita buat yang seperti ini saja, yang penting ada perubahan. Saya rasa ini bukan ideal dalam merubah undang-undang. Meskipun kita hanya mengintegrasikan 3 undang-undang, sahabat pendidikan karakter, menurut saya kita tetap perlu mengawal ini. Karena apa? Karena undang-undang ini akan menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. Saya sudah mengawalinya di dalam TPDS ini ketika saya membahas masalah SMK, lalu kemudian membahas masalah pendidikan dasar. Lalu setelah ini saya akan membahas bagaimana pandangan-pandangan saya terkait revisi Undang-Undang Sisdiknas sesuai dengan gagasan pemikiran yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, baik itu di kesempatan ketika saya diundang di PP Muhammadiyah maupun ketika saya diundang di Hisminu, Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara. Dan tentu saja kita akan mengawal terus revisi Undang-Undang Sisdiknas ini agar transformasi pendidikan yang kita lakukan saat ini benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak rakyat, sangat visioner, sehingga seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa sense of belonging terhadap undang-undang pendidikan yang akan menyangkut seluruh hidup mereka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini juga cukup terbuka untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat dalam rangka revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu sahabat pendidikan karakter, kita perlu tetap kritis, tetap aktif, dan kita perlu tetap proaktif mengajukan gagasan dan pemikiran kita agar transformasi pendidikan di Indonesia ke depan menjadi lebih baik melalui kegiatan mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tanya Pak Doni saja.